Hosea pasalnya yang ke-6 ayat 1, 2, dan 3. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Biarlah kita mengenal, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Puji Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan sangat ajaib, sangat luar biasa dalam hidup kita. Alkitab mengatakan Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, dan pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita. Saudara, ada sebuah revival yang besar di hari yang ketiga. Saya percaya saudara, hari-hari yang ketiga itu adalah hari-hari ini. Alkitab mengatakan saudara di dalam kitab Yunus, mari kita lihat pada hari yang ketiga itu saudara hari yang seperti apa. Yunus pasalnya yang ketiga. Tuhan mengingatkan saya akan firman Tuhan ini saudara ya. Yunus pasalnya yang ketiga. Di dalam ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Mari kita baca bersama-sama. Yunus pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai 4. 2, 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikianlah, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Kemudian ayatnya yang ke-5 dan 6. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singhasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Alkitab mari kita perhatikan ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Alkitab mengatakan saudara, Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. Kota itu berapa perjalanan, berapa hari? 3 hari. Alkitab menggunakan, tadi dikatakan di hari yang ketiga, aku akan menyembuhkan dan akan membangkitkan. 3 hari perjalanan luasnya, ayat 4, mari kita lihat. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya. Jadi setiap kali berjalan di kota itu saudara, karena saking besarnya kota itu, dia perlu waktu setiap kali untuk dia berseru itu 24 jam. Ya kan, 1 hari kan 24 jam. Saudara, selama 3 hari, saudara Yunus mengelilingi kota itu sesuai dengan firman Tuhan. Dan setiap hari dia menyampaikan firman Tuhan, dia berkata apa? 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. 1 hari dia berjalan, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. 40 hari lagi maka Niniwe, dia mulai berseru. Alkitab mengatakan berapa hari dia berseru? Sesuai dengan besar kota itu. Karena Tuhan berkata apa? Jalanilah negeri Niniwe. Jadi setelah 3 hari apa yang terjadi? Mari kita lihat. Setelah 3 hari Alkitab mengatakan dalam besarnya kota Niniwe itu. Saudara, Alkitab mengatakan ayat 5. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ayat 6. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singhasananya, ditanggalkan jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Saudara tahu, salah satu KKR paling besar, inilah KKR terbesar. Di mana pertobatan jiwa 120.000 jiwa. Di situ Alkitab mengatakan saudara, ini selama dalam perjanjian lama, saudara, inilah saudara pembalikan keadaan yang luar biasa. Satu bangsa bertobat saudara dalam waktu 40 hari. Setelah 3 hari firman Tuhan datang dalam hidup mereka. Alkitab mengatakan ayat 4 dan 5 terjadi. Saudara lihat, saya yakin ini adalah sebuah pesan nubuatan.
Karena Hosea ayat 6, saudara, kita dapat ketika kita doa pada Kamis malam. Doa puasa beberapa hamba Tuhan mendapatkan ayat yang sama. Dan saudara tahu, saya diingatkan oleh Tuhan bahwa sesudah hari ketiga, itulah sebabnya baru-baru, ya seharusnya pada minggu ini baru kita menjalankan doa puasa Ester. Tapi saya merasa kita harus menangkap yang ilahi. Kita harus taat ketika Tuhan suruh kita berpuasa, kita harus segera taat. Karena di dalam ketaatan, pasti saudara ada maksud Tuhan di sana. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan menggambarkan seperti ini. Setelah 3 hari, kamu lihat hari keempat, saudara, orang-orang itu diselamatkan. Saya berdoa, saya katakan saudara, ini adalah KKR paling besar yang dicatat oleh perjanjian lama. Ini adalah KKR di mana ketika ada seorang hamba Tuhan yang menyampaikan firman, 120.000 termasuk anak-anak semuanya bertobat. Ini saudara adalah kasih Allah yang besar yang digambarkan di dalam kitab Yunus dalam 4 pasal ini. Saya berdoa bahwa inilah yang akan terjadi atas Indonesia. Inilah yang terjadi atas kota Bitung. Inilah yang akan terjadi ketika saya dan saudara terus bergerak menjalani kota ini, menjalani negeri ini. Saudara, dari satu tempat ke tempat lain, dari satu daerah ke tempat daerah lain. Saya yakin revival yang besar sesuai dengan nubuatan kitab Yunus jadi bagi kota ini. Jadi bagi keluarga saudara. Amin. Ayo saudara, come on, berikan amennya lebih kuat. Amin. Saudara, Alkitab mengatakan sesudah 3 hari, inilah yang namanya kebangkitan tulang-tulang kering. Itulah sebabnya Kingdom Vision, jalanilah negeri. Amin. Kemanapun Tuhan suruh kita bergerak, ayo kita melangkah. Ayo kita saudara, sebelum tutup tahun ini, kita harus selesaikan tanggal 23. Kita akan menduduki kota Manado. Saudara ya, pusat daripada Sulawesi Utara ada di Manado. Kita akan doa untuk Manado di mana saudara? Di Taman Doa, God Bless Park. Di sana saudara kita akan berkumpul. Untuk apa saudara? Saya merasa bahwa inilah waktunya. Kebangkitan yang besar akan terjadi dalam satu negeri. Kita mendapatkan ayat ini ketika kita semua duduk dalam doa. Ketika saudara bayar di dalam doa malam. Dan Tuhan mengingatkan 3 hari. 3 hari Yunus melakukannya. Dan engkau melihat 120.000 jiwa. KKR yang pernah dicatat oleh Alkitab. Di mana ini KKR teranyar. Ini KKR orang-orang paling jahat. Ada 2 kota yang terbesar. Yang pertama Babelonia. Terbesar kedua adalah kota Niniwe. Saudara, ini adalah orang-orang paling laknat. Maaf, ini adalah orang-orang paling kejam dan paling keji. Di hari-hari terakhir ini, saya dan saudara akan menyaksikan pembalikan keadaan. Oh, akan terjadi atas bangsa ini. Jangan saudara ragu, jangan saudara tidak percaya. Karena Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Saya pernah bilang, saudara, sejarah kota Niniwe. Niniwe itu kalau ketemu bayi, tidak pakai sayang. Dorang ambil tuh bayi ketika mereka memasuki satu negeri, dong ambil kondong toki di dinding batu. Kitab Nahum menjelaskan. Tidak ada belas kasihan. Orang-orang ini tidak punya hati nurani. Sorry ya Niniwe. Tapi begitulah keadaannya. Sampai Alkitab bilang, Niniwe kota penumpah darah dan kota penipu. Karena ada si perempuan ahli sihir menduduki kota Niniwe. Tapi saudara lihat, sejahat-jahatnya manusia. Ketika firman Allah datang, itu seperti palu yang menghancurkan bukit-bukit batu. Mereka memberikan responnya. Saya berharap saya dan saudara jangan kalah dengan rakyat Niniwe. Ketika firman datang, kore sebelah kiri kanan saudara, wey, jangan acuh tak acuh. Oh, Yesus menubuatkan sebuah hal ya di akhir zaman yang seringkali tidak mau saya perkatakan. Apa itu? Yesus berkata, kamu tahu pada hari terakhir perempuan sundal, pemungut cukai dan orang berdosa akan lebih dahulu masuk di kerajaan Allah daripada umatku. Itu nubuatan ngeri. Itu nubuatan ngeri. Yesus yang bilang ini, saudara boleh baca di Alkitab. Kamu tahu, perempuan sundal orang kenapa? Respect. Karena gereja kehilangan responnya dan respect. Apa itu respect? Rasa hormat pada Tuhan. Tidak peduli saya dan saudara pelayan Tuhan. Tidak peduli. Selama saya dan saudara sudah tidak respect pada Tuhan. Tuhan berkata, siapa yang menghormati aku, akan aku hormati.
Tapi siapa yang bagaimana kita memandang enteng? Saudara, ketika kita acuh tak acuh terhadap firman Allah, ketika kita menganggap itu adalah hal yang biasa, ingat dengan baik. Ada satu bangsa yang jahat. Ketika seseorang menyampaikan firman di sana, mereka mendengarnya. Hari ini peringatan bagi saya dan saudara. Responi firman Tuhan. Respek pada firman Tuhan. Respek kepada suara Tuhan. Karena satu saat nubuatan yang Yesus bilang begini. Yang pertama akan jadi yang terakhir. Tapi yang terakhir akan jadi yang pertama. Itu lagi saudara, sorry. Saya bilang Tuhan sorry. Ini 2 ayat yang saya tidak mau perkatakan berulang-ulang. Ya di dalam jemaat. Karena apa saudara? Karena namanya Tuhan Yesus bilang pasti jadi. Tidak mungkin kalau Nabi yang bilang, Rasul yang bilang, saudara masih boleh meragukan. Tapi ini Tuhan Yesus yang bilang. Bahaya. Itulah sebabnya saya dan saudara harus bisa disentuh seperti khotbah kemarin dari Pendeta James dan Pak Neles. Mau taruh apa ini firman? Bukan masalahnya di benih firmannya. Begitu ya Pak Neles? Tapi di hatinya ada 4 hati manusia. Yang pertama penuh semak duri. Semak duri itu apa? Banyak hal-hal babaduri di hati. Makanya enggak tumbuh bagus. Yang ada duri-duri buang. Karena kita ditentukan menjadi orang yang bukan bertambah pertambahan, tapi apa? Pelipat gandaan. 4 tambah 4 8. Tetapi 4 pangkat 4 atau pelipat gandaan, 4 kali 4 16. 16 kali 4 berapa? Kira-kira ya 50 lebih. 50 lebih kali 4 seberapa? 200 lebih. Itu DP lebih berapa? Nanti hitung di rumah. Iya kan? Kalau 100 tambah 100, 200 itu pertambahan. Tapi 100 pangkat 100 saja kali 100 10.000, 10.000 kali 10.000 1 juta, 1 juta kali 1 juta 1 M, 1 M kali 1 M. Dan sebenarnya hukum itu yang harus berlaku di gereja. Ketika firman itu ditabur di tanah yang subur. Saya berdoa, tanah hati kita adalah tanah hati yang subur. Apa itu? Memiliki kelemah lembutan. Ada lagi di pinggir jalan, apa itu? Sibuk, lalang. Sementara firman dia asik ke HP. Kecuali penting saudara. Itu rujak. Sementara di muka ada. Ya saudara ya, suding segenap hati dengan segenap jiwa. Saya bilang hati-hati. Yang kedua acuh tak acuh. Saudara lihat orang di pinggir jalan. Siapa lu siapa gue. Itu kan kalau orang berdiri di pinggir jalan. Adakah saudara setiap kali lewat di mobil dan lihat orang di pinggir jalan, saudara perkenalan? Nggak ada. Pasti mau sah pakai, ya itu terserah. Itu gambaran orang yang acuh tak acuh. Nah hari-hari ini Tuhan berbicara kepada saya dan saudara dengan sangat keras. Tapi Tuhan merindukan. Karena siapakah yang akan melakukan revival? Saudara. Bilang kiri kanan, engkaulah orangnya. Engkaulah orangnya. Amin. Rupa kurang yakin. Bilang kiri kanan, engkaulah orangnya. Yang dia bilang begini, kalau kita yakin mertu itu di sebelah tanda yakin. Weh. Ya, saudara. Nah, di sini kita melihat, yuk kita lihat. Itu baru permulaan. Yunus pasalnya yang pertama. Yunus kan disuruh Tuhan. Ayat 2, yuk kita lihat. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Bayangkan ini Niniwe kejahatan sama dengan Sodom dan Gomora. Kalau dia tertimbung, saudara bayangkan sampai pada Tuhan kira-kira berapa meter dari sini. Ke langit berapa meter? Ratusan kilometer. Ambil mistar, ukur dari sini sampai langit. Sampai kepada Tuhan, ini kejahatan yang luar biasa jahat. Dan itu akan terjadi di hari-hari terakhir ini. Manusia akan menjadi luar biasa jahat. Makanya Alkitab menutup dengan Wahyu pasal terakhir. Yang jahat, no backing jo. Yang kudus, tetaplah hidup kudus. Yang berbuat cemar, ini so penutup. Saudara saya baca tuh Wahyu 20, kita pikir marilah bertobatlah. Nyanda. So di pertama Tuhan bilang yang berbuat jahat, backing jo jahat-jahat. Yang berbuat cemar, backing tuh kecemaran. Yang najis, backing tuh kenajisan. Yang hidup kudus, kuduslah. Karena aku akan datang segera.
Bes, saya pikir itu Wahyu pasal terakhir itu so tertutup anugerah. Kira-kira kalau ada bilang, saya dari bunuh orang. No, bunuh jo. Tambah yang ada bunuh. Kita dari benci orang, aduh, tambah lah benci. Kenapa kok kena benci cuma 1 hari, backing 1 tahun. Begitu kira-kira tuh Alkitab bilang. Bayangkan. Kenapa? Karena hari itu pintu anugerah sudah ditutup. Selama ada firman, di situ ada harapan. Makanya Tuhan bilang, Nini, Yunus, sampaikan firman. Firman apa? Ya enggak usah panjang-panjang, 8 kata. Apa? 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Saya pikir ini khotbah paling pendek dengan maaf. Paling enggak ada kesopanan. Enggak ada ini, shalom. Saudara-saudara. Saya mendapatkan sebuah pesan Tuhan. Ya, enggak ada kata bertobatlah, enggak ada kan? Yunus cuma bilang 40 hari lagi Yunus kelilingi negeri. Nah, pertama awalnya Yunus tidak mau. Karena Yunus berpikir, mungkin banyak yang dia pikirkan. Tapi yang saya tahu, Yunus merasa pantas orang-orang ini mati. Itu alasan paling logis. Yang kedua, Yunus takut. Betul? Coba sekarang. Kemarin ya saudara ketika sebelum Pak Romles bawa kesaksian. Dari mana itu pendeta? Kita bilang Papua, aduh berarti nih orang semua pergi di Papua. Setelah selesai kesaksian kita bilang, siapa mau jadi di Papua? Oh tunggu nanti ulang Jo. Karena takut pergi kepada bangsa. Kalau hari ini Tuhan menyampaikan firman, pergi ke Afghanistan. Biaya ditanggung. Siapa yang mau angkat tangan? Jalur Gaza. Tiket ditanggung selama di sana dipelihara oleh gereja. Gereja bahkan akan memberikan gaji. Ayo silakan angkat tangan. Kira-kira seperti itu waktu datang ini. Oh ini pemikiran saudara ya. Iya kan dia pikir, aduh mau pergi boleh mati juga orang. Itu pertama. Kedua, kita takut. Ya kan ini kan bangsa yang kejam. Bukan baik-baik. Tapi kalau di sini, siapa di sini mau mengabarkan firman di Singapura? Oh langsung angkat tangan. Bayar sendiri, turun tangan. Nah ini kira-kira saudara. Jadi ketika firman itu sampai, ketaatan itu membuat Tuhan senang. Ketaatan. Makanya di doa penutup ketika subuh itu ya, kita dilawat oleh Tuhan di tempat ini. Semua orang merasakan hadirat Tuhan. Tiba-tiba sesjai sudah di belakang. Dan iya Tuhan, mau taat Tuhan, taat. Ya, waduh dia bilang, ya Ibu Jaitin, hamba Tuhan ini menyampaikan kesaksian. Lome hilang semua tulang. Karena seperti ada orang, belum lagi Ibu Penatua di samping saya. Ya, Ibu Penatua datang memandang saya. Apa Ibu? Apa? Di depan sini. Ada malaikat di mana? Itu di muka pendeta, ada pegang trompet. Ya saudara saya menangis. 2, hadirat Tuhan. Dan kita takut, betul. Kalau pegang trompet tanda-tanda apakah itu? Kita bilang Tuhan Wahyu 4 ayat 1 kan bilang trompet. The trumpet of war, panggilan berperang. Jangan sampai dia suara nafiri. Kon dia babunyi le sadiki no. Kita cuma ingat tuh jemaat lain ada tasono. Haleluya. Ya. Jadi ketika saudara, iya dan saya lihat yang lain itu, kita bilang, aduh kasihan, di karpet ada tanda-tanda air mata. Ya yang lain sudah berlutut. Saudara dan saya lihat sampai amin kita ada berjalan kita bilang, ini tanda air mata si A, ini tanda si B. Saya saudara lihat di situ. Sampai orang pulang, saudara air mata itu masih ada tanda. Saya melihat begitu banyak hati yang diremukkan dan dihancurkan oleh Tuhan. Dan menyadari bahwa kita ada hanya anugerah. Dan saudara ketika itu terjadi Yunus lari. Dan pada saat itu yang aneh, Alkitab bilang apa? Tiba-tiba ayat 4. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut.
Lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. 5. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal untuk meringankannya. Tapi Yunus telah turun ke dalam kamar yang paling bawah dan berbaring lalu tertidur dengan nyenyak. Ini orang-orang masing-masing sobat teriak. Orang kan menyembah. Di sini dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia ada kata Allah kecil. Betulkah? Ya, Allahnya. Jadi kalau bayangkan dong Allah pohong. Pohong, tolong kamari pohong. Yang lain DP Allah gunung. Gunung dua saudara, tolong akang. Yang lain DP Allah itu binatang-binatang. Jerapah, tolong akang kamari. Berteriak kacau itu kapal. Karena ini bukan badai biasa. Masing-masing berteriak kepada Allahnya. Kenapa saudara? Karena ini badai, Alkitab bilang badai apa? Ayat 4, yuk kita lihat. Badai apa ini? Angin ribut ke laut, terjadilah badai besar. Sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Percayalah kalau orang kapal, ya kan? Kalau cuma badai biasa mereka berkatakan itu biasa. Tapi kalau sampai awak kapal berteriak berarti ini badai luar biasa. Mau apa ini? Kapal hampir-hampir terpukul hancur. Mereka berteriak. Mereka mulai berteriak kepada Allahnya. Dan saudara tahu, Alkitab bilang apa? Yunus apa? Bobo. Sono dia. Orang pernah pelayanan tuh di laut. Tasono itu apa nih? Orang kapal bilang begini. Tenang bu. Ciri-ciri seperti ini pulang ke laut aman. Senanglah hati. Maka kami mau ambil langkah, artinya apa? Bobo. Karena apa saudara? Sudah 1 minggu lagi pelayanan. Tiba-tiba memasuki saudara mulai jam 7, jam 8, jam 9 malam. Iya kan siapa yang iko waktu itu hari. Tiba-tiba kapal seperti mau hancur. Puterak. Ya saudara, lebih saya dengar di barisan bawah. Saya kan di kamar. Ya pendeta James dan Pak Sifrit bola balik. Ya saudara, bagaimana aman Ibu Gembala? Kita bilang sampai sekarang masih aman. Sampai sekarang masih aman. Pagi ini saudara ya. Ya saudara, kita bilang bagaimana di bawah? Sudah, Ibu Nina so menginjil. Bertobatlah saudara-saudara. Kita bilang, tak tahu kayak pengen menginjil. Karena ngana pikir ini hari terakhir. Iya saudara. Dia pikir ingin mengakhiri dengan finish strong. Iya jadi karena dia pikir biar semua mati. Jadi semua mati. Iya orang udah doakan orang. Itu orang masih bicara. Ketika naik kapal, turun kapal, koma. Koma itu yang di muka saudara masih ingat? Langsung koma, langsung bergerak. Saudara tapi belum mati. Kenapa? Karena ini terpukul begitu rupa. Dan begitu turun dari kapal ada 2 orang. Bapak yang satu sobah-obah. Yang bahwa itu langsung bilang, Ibu Gembala, saudara air jo ini kita mau pergi. Tasoni mau kedua kali. Dia turun tangga saudara ya. Iya. Kenapa saudara? Saya bayangkan, tapi mungkin belum seperti yang Yunus. Jadi saya bayangkan, bagaimana biar dia boleh bobok sono? Bagaimana mungkin ini Yunus bisa tertidur? Dan Alkitab mengatakan, saudara tiba-tiba ayatnya yang ke-7. Ayatnya yang ke-6. Datanglah nakoda mendapatkannya. Bayangkan ini. Bilang apa? Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Saudara lihat. Yunus disuruh berdoa oleh orang dunia. Karena Yunus orang rohani, soalnya enggak berdoa. Yang suruh Pak Yunus berseru siapa? Orang dunia tuh awak kapal yang udah berteriak apa pohong-pohong tadi. Bilang begini, berdoa. Dia ada suruh pas apa? Nabi. Karena tuh nabinya enggak berdoa. Amin. Tanya kiri kanan, masih ada? Iya kan? Kan dia yang bilang, hai berserulah kepada Allahmu. Orang ini seolah-olah dia berdoa dari tadi. Ngana cuma dia tidur. Saudara
saudara tahu? Apakah Yunus berdoa? Tidak. Tidak. Yunus pasal 1 tidak pernah menulis Yunus berdoa. Kepekaan rohani Yunus telah mengalami kematian rohani. Karena pertama, dia tidak taat kepada Tuhan. Tidak ada, saudara, dia menolak panggilan Tuhan. Dia tidak berdoa. Saudara lihat, kalau saudara dan saya tidak mendengarkan suara Tuhan, Tuhan akan pakai suara orang. Orang dunia tiba-tiba akan mulai berbicara kepadamu. Bukankah engkau rajin masuk gereja hari Minggu? Oh iya, oke padang. Siapa dengan nabagate? Itu suara orang dunia. Tuh, orang dunia. Kenapa? Dia mengalami penurunan untuk mendengarkan suara Tuhan. Karena bukan Tuhan tidak bicara, dia mau dengar. Situ persoalannya. Tuhan bicara, dia mau dengar. Makanya Tuhan pakai orang dunia. Togor pak orang rohani. Tak kira sekarang nih Rabu jam 7 doa Jumat. Oh iya, kok kayak pada nanya pergi. Saudara ya, tiba-tiba ada orang dunia yang mulai mengingatkan kita orang rohani. Yang dia ingatkan, ini siapa? Yunus, ini bukan nabi biasa. 2 Raja-Raja 14 ayat 25. Yuk kita lihat. Karir Yunus. Ya, 2 Raja-Raja 14 ayat 25. Mari kita baca. Ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamas sampai ke Laut Araba. Sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang telah diucapkannya dengan perantaraan hambanya Nabi Yunus bin Amitai dari Gad Hefer. Jadi ini memang Yunus ini. Jadi Yunus punya karir pelayanan yang mantap. Oleh suaranya Tuhan mengembalikan daerah Israel. Jadi sekali Yunus menyampaikan sesuatu, firmannya pasti akurat. Datang dari suara Tuhan. Tapi hari itu Yunus tidak berdoa. Ketika Yunus balik belakang terhadap panggilan Allah, Yunus turun kepekaan. Kenapa? Yang menegur dia orang dunia. Oh, awak kapal itu bilang, berdoa, berdoa. Apakah Yunus berdoa? Tidak. Tidak. Saudara, kemudian siapa lagi yang menegur Yunus untuk kedua kalinya? Saudara, yuk kita lihat. Ayatnya yang ke-17. 1 ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam. Nah, saudara, saya katakan kita ada di seri 3 hari. Saudara, Alkitab bilang apa? Atas penentuan Tuhan dari bahasa aslinya mana? Yang artinya kalkulasi. Jadi Tuhan menentukan, Tuhan sehitung. Dia kan kalkulasi. Backing jembatan begini DP besi, kalau begini DP panjang, begini DP kekuatan, kalau kontainer mau lewat harus berapa besi berapa, besi 16 atau besi terbaik. Ya, itu namanya kalkulasi. Supaya ketika kontainer lewat tidak jebol jembatannya. Penentuan ini dari kata kalkulasi. Tuhan sudah kalkulasi. Kalau Yunus masuk di perut ikan, apa yang akan terjadi di sana? Dalam menentukan saya dan saudara, Tuhan sudah punya hitungan. Jadi bilang kiri kanan saudara, jangan takut. Nah, dari orang dunia yang menegur, Yunus sudah punya karir pelayanan. Bagaimana dengan saudara? Dan saya. Berapa karirmu? Oh ibu, 1000 KKR sudah aku jalani. Bes. Ya, 30 meter, 30 kilometer dari tanah sudah aku terbangi. Karena akulah tim Raja Wali. Bes, itu namanya karir. Karir pelayanan. Yunus punya karir. Saya pakai kata karir ya. Seharusnya pelayanan bukan karir. Tapi saya hanya ingin menajamkan apa maksudnya di sini.
Ingat, pelayanan itu adalah jalan seorang hamba. Tapi Yunus menganggap dia Yunus, nabi. Sekali dia menyampaikan firman, itu tereksekusi. Hari itu, Yunus tidak mau dengar suara Tuhan. Tuhan pakai orang dunia. Tidak mau dengar, Tuhan pakai binatang. Tiba-tiba keledai Bileam baca Rita. Iya kan? Pernah saudara baca? Bilangan 12, masa le ibu ada? Bilangan 12, bilangan 22. Yuk kita lihat. Ayatnya yang ke-28. 27 dulu. Melihat malaikat Tuhan itu meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih ada di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnya keledai itu dengan tongkat, 2 lapang. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, apa yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Tuhan bicara dia tidak dengar, tiba-tiba tuh keledai begini, jangan pukul kita 3 kali. Kira-kira begitu suara keledai. Bileam di atas keledai kaget. Itu yang terjadi pada Petrus. Sebelum engkau menyangkal aku 3 kali, ayam sudah berkokok. Sebelum engkau menyangkal aku 2 kali, ayam sudah berkokok 3 kali. Kukuruyuk, Petrus ingat. Kukuruyuk kedua, Petrus ingat. Kenapa? Karena suara Tuhan mau dengar. Orang dunia Tuhan pakai. Dan keledai ini sudah ditunggangi. Engkau telah menunggangi aku. Bertahun-tahun apakah salahku? Bayangkan sampai keledai. Kenapa? Saudara jangan tunggu suara keledai mau bicara. Baru orang mau bertobat. Jangan tunggu. Amin. Jangan saya dan saudara tunggu tuh ngeong di rumah. Ngeong. Marah-marah. Artinya, jangan tunggu keadaan menegur kita. Dengar suara Tuhan. Jangan tunggu situasi menegur kita. Amin. Biarkan Tuhan bicara dan kita dengar. Haleluya. Jangan tunggu motor mogok. Ini contoh. Kontorang baru mau taat. Ketika Tuhan bicara, mari saya dan saudara dengar. Itu namanya ketaatan. Amin. Saudara, mari kita lihat selanjutnya. Alkitab bilang, Yunus pasal 1 tadi. Yunus pasal 1. Ayatnya yang ke-8. Bayangkan Yunus di tengah badai. Mereka berkata kepadanya, beritahukanlah kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Kenapa? Karena ayat 7. Berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi karena zaman dulu punya kepercayaan. Karena mereka kan menyembah itu Allah-Allah. Jadi mereka begini, mari kita buang undi. Cip, cap, cup, kembang, kuncup. Ya, Kif bilang, ya kan? Ya, ketika dilempar, ya, itu nomor arisan. Yunus kan dapat arisan. Iya kan? Kenapa Yunus? Mereka bilang, Allah, ini orang KTN. Dia penyebab. Makanya ada orang tanya ayat 8. Ayat 8. Siapa? Apa? Apa negerimu dari bangsa 6? Apakah engkau? Mari kita lihat ayat 9. Mari kita lihat, perhatikan ayat ini. Sahutnya kepada mereka. Yuk kita baca. Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan. Allah yang empunya langit. Yang telah menjadikan laut dan daratan. Saudara, keluar Yunus peteologi. Kong Yunus maaf. Makan puji. Aku takut Tuhan.
Ibrani, apa itu Ibrani? Terpisah dari dunia. Itu arti kata Ibrani. Pemisahan. Makanya yang disebutkan pertama orang Ibrani, kalau saudara baca, itu Abraham. Masih kitab Kejadian, orang berkata, dia orang Ibrani. Kenapa? Karena dari caranya, dari hidupnya, ketahuan, dia berbeda dengan orang dunia. Itu arti Ibrani. Dia bilang apa? Kita orang Ibrani. Kita takut akan Tuhan. Aku takut akan Tuhan. Kok nggak ada di situ dah? Kalau ngana takut akan Tuhan. Saudara lihat, saya sudah katakan dari pertama. Yunus seorang nabi. Tapi Tuhan harus izinkan proses karena hatinya tidak benar. Ternyata dari seorang nabi yang menyampaikan firman Allah. Makanya hati itu adalah lapisannya. Mengapa Tuhan izinkan proses dalam hidup kita? Demi sebuah kata, peremukan. Saudara lihat seorang nabi besar. Ternyata dalam keterpurukannya, dia masih menganggap dia takut Tuhan di saat dia sudah bikin salah. Dia masih menganggap dirinya hebat. Di saat dia sudah bikin dia lari daripada Tuhan dan dia berkata, aku takut akan Tuhan. Mungkinkah itu saya dan saudara? Kita telah menyakiti hati Tuhan dan kita merasa fine-fine. Disuruh berdoa, nih mau berdoa. Apakah Yunus tadi waktu bilang, berserulah kepada Allahmu. Yunus langsung bilang, ya Allah ampunilah. Itu hebatnya Daud. Itu Daud kehebatan. Daud punya hati yang mudah disentuh oleh firman. Daud punya hati yang mudah. Berbeda dengan Yunus. Yunus berdoa nyanda. Masih merasa takut Tuhan. Di tengah pelarian. Di tengah dia sudah buat salah. Dan dia tahu ini. Di tengah dia sudah tidak berdoa. Di tengah dia lari dari apa yang Tuhan suruh. Dia masih merasa aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan. Ini kesaksian Pak Neles kemarin. Sementara firman disampaikan ya toh. Orang bilang, nyong. Sudah tutup. Ya, kenapa? Itu dengan masih kecil. Orang so tahu firman dari dulu. Orang so pelayanan dari dulu. Di mana panggung, tong pergi tonde, tong pergi kota 2 kali balik. Kok padang di kapal semua runtuh. Kenapa saya lihat di sini? Itulah sebabnya. Aku harus melakukan sebuah yang namanya pembongkaran. Karena kadangkala orang yang dipakai Tuhan tidak sadar. Ternyata dia memiliki hati, maaf, yang sombong. Hati yang tidak mau bertobat. Sampai Tuhan izinkan badai terjadi. Tersingkaplah siapa? Yunus. Tuhan singkapkan orang benci kepadamu. Tersingkaplah siapa engkau. Tuhan izinkan di situ adalah sebuah pembuktian. Dia masih merasa dipakai Tuhan, padahal dia ada lari. Itulah sebabnya hari-hari ini saya merasa pertambahan yang Tuhan izinkan 2 bulan. Kita akan mengalami pengelupasan. Dan peremukan demi peremukan. Seperti yang Tuhan lakukan kepada Esther. 6 bulan pertama minyak mur. 6 bulan kedua minyak lain-lain. Untuk mengelupas apa yang ada di hati ini. Dan yang tidak tahan akan mundur perlahan-lahan. Yang kedua yang tidak tahan akan berhenti. Tetapi yang oleh kekuatan Roh Kudus saya berdoa. Kingdom Vision akan tetap maju. Tidak ada cara lain. Ini Yunus bukan nabi cuma menyampaikan pesan pas 1-2 orang. Ini Yunus nabi bangsa. Tapi saudara lihat ternyata hatinya. Tidak seperti khotbahnya. Tidak seperti pelayanannya. Tuhan izinkan bongkar. Demi dia. Saya pikir itulah yang Tuhan lakukan bagi saya dan saudara. Sampai kita tahu hati kita. Itulah sebabnya. Saya berdoa. Setiap minggu pendeta James sering sapa. Hamba-hamba Tuhan di sini. Minta orang dan minta ampun 1000 kali. Setiap kali datang kenapa? Bukan apa saudara. Betapa sadarnya. Aduh betapa liciknya hati ini. Saya pikir saya melayani. Saya pikir ternyata ketika saya disakiti saya tidak bisa terima.
Dan kita mengumandangkan saudara-saudara, mari mengampunilah orang-orang yang adalah gambaran saya dan saudara. Dan Alkitab mengatakan atas penentuan Tuhan. Saudara, apa lagi? Kita lihat dulu apa yang Tuhan bongkar dari hidup Yunus. Ini yang pertama. Ya, yang kedua, apa yang Tuhan bongkar? Ayatnya yang ke-10. Orang-orang itu menjadi sangat takut. Lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka, dia cerita. Nah, ini bukan kau perbuat, bukan tanda tanya. Semua Alkitab Inggris, saya sudah lihat, menggunakan tanda seru. Tanda seru, bukan tanda tanya. Tapi tanda seru, nanti periksa di net, di King James. Jadi dia bilang begini, kasihan. Apa tuh nggak ada backing kuah? Ketika dia bilang kita dapat firman, mau pergi di sana, mari kita pergi di sana. Dia beritahukan kepada mereka. Mereka menjadi apa? Sangat takut. Ya, kemudian lanjut. Nah, dan berkata, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang membawa ia telah melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Dia mau lari kata hadirat Tuhan. Mazmur pernah berkata, ke dunia orang mati pun engkau ada di sana. Kemanapun engkau ada di sana. Bilang kiri kanan, jangan pakai lari. Saudara, ini kebaikan Tuhan yang saya rasa ada di ayat ini. Karena Tuhan sayang pada saya dan saudara. Tuhan mau dusuh. Saking dia pesayang. Amin. Mar dia suruh angin dola. Di mana ngana? Hah? Di mana? Dalam bentuk apa? Angin besar. Saudara ingat, karena kalau Tuhan yang tidak dola, bahaya. Bahaya. Belum sampai di Yavo, Tuhan dola. Mending dari masih di tengah. Jadi cepat pulang. Kalau sudah berpikir. Ya, kemarin ada satu anak muda, saya tidak sebut nama. Ya, waktu pulang saya dan kakak lantar. Dia bilang begini, "Duh, Tuhan dapat tahu pak kita no." Apa? Tuhan dapat tahu apa? Tuh hampir siang Tuhan tahu tapi pikiran. Memangnya Anda berpikir apa? Kita mau mundur. Saya kelarjo ini tak semua mundur. Kok? Tiba-tiba firman Tuhan datang. Siapa yang mengundurkan diri aku tidak berkenan. Siapa dia tahu? Kita bilang begini, boleh juga ngana Tuhan pisah yang pangana. Ada dapat tuh ayat itu cuma for ngana? Bukan main. Ya? Tuh orang dah anggap dia mungkin sebelah mata, apa Tuhan ada perhatikan pada dia. Tuhan bilang tunggu. Kok entah bilang kau jadi bagaimana? Nggak jadi no, takut kita. Dari semua ayat, cuma itu ayat dia ada ingat. Saudara bayangkan itu pikiran manusia. Di tengah lawatan dia berpikir mau mundur. Oh kasihan. Tapi Tuhan tidak lepaskan dia. Tuhan berikan firman. Dan dia cukup sadar, oh yuk Kang, takut kita. Takut kita. Takut. Tapi dalam hati di muka boleh jangan ada tapi takut. Karena tuh lain kok sunya takut. Iya saudara. Nah saudara lihat. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan. Dan Alkitab bilang ayat 11. Jadi mereka sudah tahu, oh engkau biang masalahnya. Ayat 11. Bertanyalah kepada mereka, akan kami apakan engkau? Supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi. Sebab laut ini semakin bergelora, oh sama pica tuh kapal. Ayat 12. Perhatikan, 12. Terus maju. Sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Saudara lihat. Pertama dari sisi Yunus. Waktu ucapan ini disampaikan, Yunus takutnya enggak? Nyanda. Tidak dikatakan, maka ketakutanlah Yunus dan berkata, angkatlah aku dan lemparkan ke.
Yunus sengaja menantang Allah. Yunus ini, angkapa kita buang di laut? Campakkanlah aku ke laut. Berani dia. Sedangkan di atas kapal laut bergelora begitu, bagaimana kalau di dalam laut? Logiknya, berani dia. Bilang kiri kanan, berani dia. Iya saudara, orang bisa seberani ini. Dan dia ucapkan dengan apa? Sengaja. Sengaja. Campakkanlah aku ke laut. Mau reda itu. Saudara lihat. Hati seorang nabi. Ketika firman datang, kita bisa menyampaikan. Kenapa? Terus tahu kak? Ya, terus tahu ayat. Kalau kita mengampuni, tapi kesalahan diampuni toh. Jadi mau apa? Tak tahu kok itu ayat. Tanpa rasa takut. Kalau orang soto fore. Iya, waktu tuh badai orang dan naik di speed. Ibu wis pegang tapi tangan. Coba suar. Ya saudara, pernah di atas lagi pesawat. Ibu wis, bu, ya ibu wis, mau sampai kan? Dia bilang mau sampai, tenang. Sedikit leh. Biar masih 2 jam kita belum sedikit leh. Kenapa saudara takut? Waktu ada begini mana itu? Pulau apa itu? Kabaruan ke apa? Udah mau. Ombak di atas, speed di bawah. Kif semakin bersuka cita. Karena kan dapat lihat ikan. Tuh ikan di bawah laut so. Kif tapi dalam ketinggalan ini so begini. Aduh Tuhan. Ini, Pak masih lama leh. Toto fore saudara. Pernah waktu di pulau apa Pak? Pak Neles yang tertawa. Pak Neles yang biasa makan santai. Turun dari kapal. Merah dari ujung sampai. Tako kayaknya Anda. Tako. Si Toto orangnya bikin dosa. Yunus. Nyataku. Kehilangan takut akan Tuhan. Duh hati-hati itu orang. Saudara berikut 13 lihat. Belum. Dia Yunus memang Tuhan dah kuliti bye-bye. Ya Yunus sudah selesai, Tuhan mau kuliti 4 orang. Saudara ya kan yang baca ini bukan Yunus. Yang baca ini Francisca. Iya saya ada baca ini bilang aduh Tuhan bahaya ini kita ini. Aduh kesian. Yunus kan sudah selesai DP perjuangan. Memangnya yang baca ini Yunus. Orang yang baca. Jadi ini firman untuk siapa? Bukan for Yunus. For orang, for saya. Dan for saudara. Yunus dari atas bilang kipas, ator. Ya. Lalu berdayunglah orang-orang itu, perhatikan. Dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Saudara, apakah mereka melempar Yunus? Belum. Ini orang dunia, memiliki kasih. Orang masih berusaha. Apa ngana bilang? Mau lempar penganak, jangan kesian. Dong baku ator, mau lempar pada dia. Jangan. Biar bagaimana dia manusia. Mari dia lari daripada Tuhan. Ya itu dia urusan. Mari orang jangan lempar pada dia. Kesian katu dia Yang satu bilang, tadi orang dah berdoa. Dia cuma nanya, biar lempar kesian. Oke jadi bagaimana sepakat? Jangan lempar. Ini maksudnya toh. Lalu berdayunglah orang-orang itu, ayo. Jadi begitu, sekuat tenaga. Karena mereka tidak mau lempar. Siapa mereka? Orang dunia. Mereka masih memiliki kasih. Sementara Yunus disuruh Tuhan untuk menyampaikan firman pada orang dunia, dia nih mau. Sementara ini orang dunia sayang pada dia. Ini bahaya. Jika di gereja Tuhan masih lebih bagus tuh kasih orang dunia daripada kasih anak-anak Tuhan. Orang dunia masih punya kasih. Iya saudara. Mereka punya kasih, mereka berusaha. Jangan katu. Melempar hamba Tuhan ini. Orang masih punya rasa hormat. Bagaimana dengan kita? Jangan-jangan orang tetangga PKC lebih besar daripada orang PKC yang sudah lama melayani. Jangan-jangan kasih daripada teman-teman kita di sekolah. Ya saudara, lebih banyak.
Ya bagaimana penari? Jangan ngomong-ngomong ya. Daripada apa saudara? Daripada saudara kita anak-anak Tuhan. Hari-hari ini saudara mungkin firman ini keras. Tapi inilah adanya. Ini apa adanya. Saya andaikan, saya waktu baca ini, setengah menangis, setengah tertawa. Kita andaikan itu awak kapal. Orang 10 gembala komsel. Kung ada jemaat begitu, lempar jo. 1, 2, 3. Saudara, ataukah bagaimana? Oh jangan. Saudara, mereka masih berusaha. Karena mereka memiliki kasih. Walaupun standar kasih mereka tidak seperti yang Tuhan mau. Pernahkah saudara bertemu dengan temanmu? Saudara, saya bertemu dengan begitu banyak orang. Dan saya melihat mereka memiliki kasih yang besar. Padahal mereka belum mengenal Tuhan seperti saya dan saudara kenal Tuhan. Oleh sebab itu, hari ini adalah sebuah di mana standar kita harus naikkan. Jangan sampai ada standar seperti mereka masih dengan, tetapi mereka tidak sanggup. Ayat berikut 14. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan. Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa. Saudara lihat, karena apa ini? Nyawa orang ini. Dan janganlah Engkau tangguhkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Ayat 15. Kemudian mereka mengangkat Yunus. Tapi sebelumnya lihat, kalau orang dunia ada DP batas tuh kasih. Nus, sorry nih, saya berusaha ke siang. Baru rupa ini semua pijan nih kapal. Jadi siap jorang anak. Semua lempar ke kali ini. Iya kan, itu yang terjadi. Ya, kemudian tapi sebelumnya ayat 14. Mereka minta ampun dulu. Dan aduh tidak ada cara lain kapten. Tidak ada cara lain, buang jo itu orang. Ya sudah, orang buang. Berdoa dulu. Dong berdoa dulu. Karena orang juga ada rasa. Tapi keadaan. Bukankah orang dunia begitu? Salah-salah suka keadaan. Jadi kita kok keadaan. Tapi saya dan saudara di atas standar itu. Kayak pengen nambah Google. Keadaan kuat. Itu aku nyak kasih doi. Sebenarnya itu hari nyanda. Mereka yang keadaan. Bukan kayak saya dan saudara. Ini realita di luar sana. Kenapa ngana benci? Keadaan. Anda belum tahu tapi itu tuh. Mama apa? Mama hehon. Anda belum tahu tapi mama mertua. Tapi bukan di sini kasihan. Tapi ini orang dunia toh. Kita sebenarnya mau benci pada dia, tapi keadaan. Bagaimana kita dia boleh kasih masuk? Kalau kita sudah datang dia sekunci tuh lemari, dia mau kasih dia simpang tuh ikang-ikang. Jadi karena keadaan ya kita benci apa dia? Keadaan. Tapi beda dengan anak Tuhan. Sekali pun dibenci, tidak dihargai, tidak dihormati, tetap mengasihi. Itu standar. Wah, ketika itu, saudara lihat ada sebuah perubahan. Tadi dari kata Allah, A kecil. Ini saudara lihat, sudah kata Tuhan. Mereka memanggil Tuhannya Yunus. Mereka memanggil Tuhan yang Yunus sembah. Karena mereka lihat betapa perkasanya dan betapa baiknya. Bayangkan orang ini dikejar dan dilihat oleh Tuhannya. Dari berapa miliar manusia, mata Tuhan ada tertuju kepada orang yang sudah lari ini. Mereka langsung memanggil nama Tuhan. Satu kapal, Alkitab bilang. Terus mereka bilang begini. Ayatnya yang ke-16. Yuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada bukan Allah, Tuhan. Lalu mempersembahkan korban sembelian bagi Tuhan. Tuhan mana? Tuhannya Yunus. Serta mengikrarkan nazar. Mereka buat komitmen. Mungkin Tuhan,
kalau kapal ini tiba dengan selamat, kami akan mengenal Tuhan yang disembah oleh orang ini. Tuhan, kalau aku tiba di laut, aku akan kembali kepada anak istriku yang telah aku tinggalkan. Mungkin yang lain, Tuhan, mulai hari ini, aku ini bajak laut. Tetapi ketika aku kembali, aku akan mempersembahkan hidupku bagi Tuhan. Ada Nasar, saudara, kalau orang dunia bisa membawa Nasar, bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Apa itu Nasar? Kita sudah bahas lalu. Orang yang punya komitmen. Apapun yang terjadi, aku tidak akan mundur. Itu Nasar. Apapun yang terjadi, aku akan persembahkan hidupku. Makanya itu pujian tadi. Saudara ya? Iya, kalau ada radio di kapal. Ada tape di kapal, orang akan nyanyikan pujian tadi. Ku tetap cinta. Ya kan? Itu kan Nasar itu. Ku tetap setia. Walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta. Itu Nasar. Badai apapun di pelayanan, di pekerjaan, aku akan tetap memilih engkau. Ku tetap setia. Baru? Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Refnya. Terlalu banyak, saudara, coba renungkan betapa banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan telah beri. Segala yang ku miliki. Iya kan? Apa yang kita lakukan? Ku persembah. Seluruh hidupku. Tetap cinta dan ku tetap setia sampai selama-lamanya. Saudara, coba lihat. Ini orang dunia bisa bernasar. Bagaimana dengan saya dan saudara? Terlalu banyak yang Tuhan beri. Terlalu banyak. Tuhan selamatkan kita dari maut. Tuhan selamatkan kita dari banyak hal. Apa yang kita mau mundur, kita mau ragukan. Kita lewati banyak perkara, tapi ingat. Pujian tadi. Saudara, saya melihat pujian tadi itu minggu lalu sekali. Dan saya mendengarkan orang menyanyikannya hari ini yang kedua. Saudara, tapi ada sesuatu. Saudara, ku tetap cinta di tengah badai. Saudara, Alkitab mengatakan, akhirnya Alkitab mengatakan ayat 17. Saya sudah lewat. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Begitu dia berada 3 hari 3 malam. Alkitab mengatakan pasal 2 ayat 1. Yuk kita pindah ke pasal 2. Yuk kita baca ayat berkuasa ini. Berdoalah Yunus. Nanti di perut ikan baru Yunus berdoa. Mana kegagahan Yunus yang tadi? Mana kegemilangan Yunus yang ponga dan sombong? Kenapa? Alkitab bilang di dalam ayatnya yang kedua katanya. Dalam kesusahan, yuk kita baca. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Oh ternyata Yunus, Tuhan izinkan masuk ke dunia orang mati. Di situ Yunus yang tadinya sok, Yunus sadar. Karena dia hampir. Kalau bukan Tuhan, hampir saja. Ini menurut saya.
Saudara ya, kenapa dia berada? Ini yang terjadi pada papa saya. Papa saya tidak mau mengenal Tuhan. Sampai 3 bulan sebelum beliau meninggal. Dia berada, darah terus keluar, darah terus keluar. Dia berada dalam kelemahan tubuh yang sangat. Hampir mendekati dunia orang mati. Hari itu om saya dan kami datang bertiga. Membawa sebuah pesan firman Tuhan. Dan untuk pertama kalinya, papa saya menangis. Dan hari itu mau bertobat. Ketika orang dekat dengan kematian, itu tidak sama dekat dengan kehidupan. Itu adalah hal yang berbeda. Ketika berada di ambang kematian, semua yang dia banggakan, semua kekuatannya, semua kesombongannya, semua kepongahannya dan semua yang ada padanya tidak bisa menyelamatkan dia. Dan hari itulah Tuhan yang Yunus sembah, yang tidak pernah membiarkan orang yang tadinya menantang Tuhan, bahasa saya. Hari itu Tuhan dengar. Tuhan dengar. Bukankah selama ini ketika Tuhan bicara dia tidak dengar? Harusnya kalau Tuhan balas, kali ini Yunus bicara Tuhan tidak mau dengar. Harusnya. Karena dari tadi Tuhan bicara, Tuhan bicara, Tuhan bicara, dia tidak mau dengar. Dan kali ini kalau dia bicara harusnya Tuhan tidak mau dengar. Tapi Allah terlalu baik. Tuhan terlalu baik. Di saat dia tahu sampai di mana batas kekuatan seorang nabinya. Hari ini saudara, saya dan saudara harus kembali pada Tuhan. Saya dan saudara harus kembali berseru kepada Tuhan. Tuhan tahu hati kita. Karena ini saatnya saya dan saudara kembali pulang. Karena Tuhan, ketika Tuhan memberikan firman ini, Tuhan masih mendengar seruan kita dari tempat yang paling dalam, Sheol atau Hades. Dari dunia orang mati, engkau mendengarkan suaraku. Yunus punya hati yang keras, di tengah badai pun Yunus tidak mau mengalah. Yunus tidak mau berdoa, itu orang hati keras. Tapi hari itu berbeda dengan berada di dunia orang mati. Tapi saya mau katakan, saya dan saudara tidak boleh sampai pada fase ini. Jangan biarkan nanti kita sampai di dunia orang mati, baru kita berseru pada Tuhan. Dari sekarang saya dan saudara harus berseru-seru kepada Tuhan. Dari hari ini. Amin. Saudara, ini waktunya saya dan saudara untuk apa kembali. Dan Alkitab bilang, tiba-tiba, kita potong saja, sudah jam ternyata. Ayatnya yang ke-9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Oh, dia bernazar. Di mana dia bernazar? Di perut ikan. Ya, bagaimana dengan engkau? Mau pilih bernazar di mana? Di luar perut ibu. Sungguh komang. Jangan bernazar nanti di perut ikan. Ya, bernazarlah selagi kita masih ada. Apa itu? Mari kita datang pada Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita puji Tuhan. Saya punya nazar. Saya mendengar ada yang bernazar. Kita akan puasa terus sampai tanggal 12 bulan 13. Nah itu nazar. Ada yang punya nazar. Mulai sekarang kita hendak mau maraju. Sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 13 bulan 12. Pokoknya tanggal 13 ulang. Oh haleluya, jauhkanlah daripada kita. Begitu Yunus bernazar, apa yang terjadi? Ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Saudara bayangkan, Tuhan berfirman, ikan badengar. Tuhan berfirman, keledai badengar. Tuhan berfirman, ayam badengar. Orangnya mau badengar. Tapi Tuhan lebih sayang 4 orang daripada tuh sayang tuh ayam di rumah. Iya kan? Makanya bapak-bapak pulang dari kerja, dari kantor, jangan tanya, mah mana tuh anjing? Tanya mana tuh anak, mana tuh istri. Angkat telepon, sudah selesai makan Pak Kinoi.
Dia bilang dia nak mau tanya kalau kita so makan, dia mau tanya kinoi so makan. So saya makan tuh koi. Nen tahu tuh ikan mas peliharaan. Tuhan lebih sayang orang. Saudara lihat, berfirmanlah Tuhan kepada ikan. Kira-kira bagaimana ya bahasa Tuhan? Kepada ini, taruhlah yang menelan paus. Ya Tuhan, sekeluarkan tapi hamba. Di mana Tuhan? Kesedekat jo. Ya, Alkitab bilang, ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Setelah itu dia pergi di Niniwe. Langsung sampai dia naik kapal Frey. Sampai di Niniwe. Kapal selam pertama yang dicatat oleh Alkitab. Gitu. Yunus tak kalau dulu. Di mana ini? So di Niniwe. Berarti kayak saudara, didikan membuat percepatan. Amin. Ini kan dia dididik di mana? Perut ikan. Tapi semua didikan sesungguhnya mempercepat kita. Yusuf, bagaimana Yusuf pemimpi jadi cepat? Bagaimana? Masuk di Parigi. Keluar kamari so di Mesir. Iya kan? Tapi bukan jalan itu kan yang saya dan saudara sukai. Mau jalan apa dong? Duduk-duduk pakai jubah maha indah. Jadi anak Yakub. Ya lama. Bagaimana percepat? Dijual. Keluar kamari so di Mesir. Buka mata kamari. Kenapa tuh Mesir itu kita ada mimpi? Melewati jalan permukaan. Itu tuh pendeta Daud padang gurun. Padang gurun ya memang bukan jalan pintas. Karena padang gurun adalah jalan percepatan. Amin. Pastikan saya dan saudara keluar dari padang gurun. Karena padang gurun bukan tujuan kita. Perut ikan bukan tujuan Yunus. Bagaimana cara kita cepat keluar dari permukaan? Menyerah. Dan respon dengan baik. Mengucap syukur. 40 tahun Kaleb ada di padang gurun. Tapi Kaleb tidak keluar sebagai orang kalah. Didikan itu justru Kaleb bilang, kita masuk ke Kiryat Arba. Saudara tahu Kiryat Arba daerah apa? Semua raksasa. Tapi Kaleb bilang, kekuatanku masih sama. 40 tahun malah Kaleb dididik, diperlengkapi, jadi kuat, diberkati justru di padang gurun. Di saat semua orang tewas, Kaleb bukanlah seorang yang memiliki nama besar. Karena setiap kali firman disebutkan, Musa hanya menyebutkan Yosua. Kaleb seakan-akan dilupakan. Kaleb seakan-akan tidak dipedulikan. Kaleb seakan-akan saudara hanya orang keberapa. Tapi Kaleb memang rendah hati. Dia tidak peduli namanya tidak disebut. Dia tidak peduli dia diangkat. Padahal dia turut berperang. Tetapi kitab Yosua, saya boleh katakan salah satu tokoh yang mendominasi 31 kota dikalahkan adalah Kaleb. Hari itu Tuhan sedang berkata begini, nak lihat. Orang yang masuk dalam pendidikanku dan tidak mengeluh dan bersiap terima. Oh, disepelekan, tidak dihargai. Ya kan itu kan seperti itu, cuma Yosua. Tapi engkau lihat, dia keluar sebagai tentara. Dia berperang, dia tanya, mana tuh raja-raja? Kekuatanku masih sama, bahkan lebih lagi. Didikan buat Yunus cepat sampai. Di Niniwe. Terakhir, orang Niniwe. Apa dewa orang Niniwe? Dewa ikan. Atau Dagon. Ya, jadi mereka menyembah ikan. Makanya mereka, kenapa Yunus memberitakan firman? Semua langsung bertobat. Karena Yunus punung dengan anyer ikan. Baru keluar tuh. Dan mereka berkata, orang ada sembah dewa ikan. Karena tidak ada pun dewa-dewa ikan besar bukan ikan teri yang dong sembah. Ikan besar. Tidak ada kepercayaan ini, tidak ada satupun orang yang bisa lolos kalau ini ikan telang. Tapi mereka berkata, dari mana dia ini? Dia boleh lolos dari tongpe ikan. Dia keluar punung anyer. Dari atas rambut sampai kaki basisik. Semua berkumpul biar tutup hidung. Yang lain menghormati. Kenapa? Yunus pedalang hati. Hormati kita, ini entah mau mandi bagaimana? Iya, saudara, tetapi itulah didikan Tuhan. Hanya makanya dia khotbah dan mereka tanya, engkau siapa? Sampai engkau mengalahkan dewa kami. Karena yang Yunus sembah, Tuhan di atas segala Tuhan.
Raja di atas segala raja, yang mengatasi segala dewa-dewa. Makanya dia bilang semua berhala-berhala adalah kesia-siaan. Itulah Tuhan yang kita sembah. Di tengah pemberontakan, di tengah sebuah kejadian yang menurut saudara dan saya jalan pahit, Tuhan bisa membuat itu pembalikan keadaan. Justru keadaan itulah. Dan dari tadi kita mendiskualifikasi seakan-akan Yunus. Tapi saya mau katakan, di lain sisi tidak bisa kita tampik. Yunus adalah penginjil internasional pertama yang dicatat oleh Alkitab. Didikan menghasilkan berkat, pertobatan, menghasilkan pemakaian Tuhan yang luar biasa. Hanya dengan 8 kata, 120.000 jiwa dimenangkan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Ayo maju. Amin. Jangan pernah mundur. Tuhan itu baik. Tuhan memberkati.